Lagunya silahkan berimprovisasi, yang penting jangan sampai merubah makna. Yang hayya 'alal falah kita baca hayya 'alal fallah, salah. Hayya 'alas shalah dibaca hayya 'alas shalah, salah. Asyhadu an la ilaha illallah dibaca asyhadu an la ilaha illallah, kurang tepat. Kalau lagu silakan Pak, nak lagu mana baik, tidak masalah. Nah, ketika saya pernah ke Thailand, itu azannya orang kita Melayu. Ada satu kampung namanya Kampung Pacinan, yang azan orang Cina. Allahu akbar, Allahu akbar. Rupanya orang lagi azan. Apakah harus kita salahkan? Tak boleh juga, sebab logatnya memang macam itu. Cuman kalau memang dia lingkungannya macam tu galo, ya sudah, kita tak boleh ngata-ngatai. Namun kalau ada yang lebih fasih, silahkan yang lebih fasih. Niat Pak, kalau nak azan ada niatnya. Ya Allah, sengaja aku azan pada hari ini untuk memanggil orang beribadah karena Engkau ya Allah. يا الله يا الله يا رحمن المؤمنين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجرنا من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع أئمة مذاهب الأربعة المجتهدين في سبيل الله رب العالمين وإلى أرواح شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ سلمان المدني وشيخ عبد القادر إبراهيم الجبلي وشيخ سليمان محمد، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد نووي الجاوي والشيخ حجة الإسلام أبي حامد الغزالي وجميع أساتذتنا وأستاذاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah masjid Al-Ihsaniyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali itu kita kembali dapat bermawajjah, sama-sama kembali dapat mengaji
Mudah-mudahan apa yang kita kaji itu bermanfaat bagi kita di dunia dan menjadi amal jariah kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala فإذا سمعت الآذان في أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن. فإذا سمعت الآذان, maka apabila mendengar engkau al-adhana akan adhan, fi asna'i dzalika, pada tengah-tengah yang demikian itu, maksudnya tengah-tengah itu apa? Ai al-madhkur minal awrat, lagi tengah-tengah berwirid dengar azan, ya. Apa yang kita lakukan? Faqta ma anta fihi, maka putuskanlah olehmu ketika engkau padanya. Lagi tengah berwirid maren, ya, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Nah, lagi tengah berwirid dengar azan, wiridnya diberhentikan dulu, stop dulu, wastami'il azan, dan kita sibuk dengan mendengarkan azan. Washtagil bijawabil muadzini, dan sibukkanlah olehmu, sibukkan bijawabil muadzini, sibukkan dengan menjawab azan. Kalau dengar azan, sibukkan dengar azan. Apa kata Imam An-Nawawi, kata Syekh An-Nawawi, walau kunta ta'ifan au mudarrisan au junuban au nahwa dzalik. Kita menjawab azan itu sekalipun dalam keadaan, atau walau kunta ta'ifan, sekalipun engkau ini adalah orang yang tawaf, au mudarrisan, atau guru, au junuban, atau orang yang junub, au nahwa dzalik, atau lain-lain. Jadi kalau ada guru, kita ngajar, dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, stop dulu ngajar, dengarkan azan. Lagi berdagang, berapa harga baju, azan, stop dulu, mendengarkan azan. Sekalipun orang junub, kata Syekh An-Nawawi, sekalipun kita dalam keadaan junub. Junub kau berhadas, tidak? Hadas. Baik hadasnya hadas besar maupun hadas kecil. La in kunta musalliyan walau naflan. Tapi kalau kita sedang semayang, la in kunta musalliyan walau naflan, tidak dianjurkan menjawab azan jika engkau dalam keadaan solat walau naflan. Kalau lagi semayang sunat, jangan jawab azan, berhenti pula semayang. Berhenti entah semayang, ngapa jawab azan? Ada lagi semayang, teruskan. Wala in kunta qadiyal hajati, dan tidak pula ketika engkau dalam keadaan qada hajat, lagi di WC, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sakinah itu. Jangan. Sebab kamar mandi bukan tempat yang muhtaram, bukan tempat yang dimuliakan. Ya. Nah, kalau lagi semayang macam mana? Au mujami'an au mustami'an khatib, atau dengan dari dalam keadaan mendengarkan khutbah. Ya. Khatib lagi berkhutbah. Bal idza sallamta minus salati, tapi kalau apabila engkau telah selesai daripada salam, ajabtahu kama yujibuhu man la yusalliya,
Maka kalau sudah selesai salam daripada salat, ajabtahu, maka engkau jawablah azan, kama yujibuhu man la yusalli, sebagaimana menjawab azan orang yang tidak solat. Ya. Falau ajabtahu fi salati kuriha dzalikal jawab wa lam tabtul salatuhu. Falau ajabtahu fi salati kuriha, kalau engkau jawab kalau engkau jawab azan itu di tengah-tengah solat, kuriha dzalikal jawabu, menjawab azan di tengah sembahyang hukumnya makruh, walam tabtul salatuhu, dan tak batal salatnya. Tapi tetap kalau bisa jangan. Nah, ikut maksudnya apa? Tapi kalau ada jawab illa idza qulta, kecuali apabila engkau ucapkan ketika ada muadzin mengatakan apa namanya, as-salatu khairum minan naum, maka kita kan disunnahkan menjawab sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasy syahidin. Itu kalau kita jawab lagi tengah sembahyang, fatabtulu, maka batallah salat batal sembahyang. Nah, kalau lagi tengah sembahyang tidak perlu menjawab azan, tapi selesaikan solat baru menjawab azan. Tapi kalau selain itu, sekalipun kita lagi ngajar, lebih baik menjawab azan karena pentingnya azan. Dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika azan berkumandang, maka syaitan itu akan lari terkentut-kentut. Ya. Ketika dengar azan, setan lari terkentut-kentut. Kalau ada azan lagi berkumandang, kita tak senang dengar azan, berarti setan. Setan yang nampak. Setan yang tak nampak, berarti itu syaitan yang tak kasat mata. Tapi kalau syaitan yang nampak di mata, itu orang ketika azan nyodan nak nganing azan. Ketika ada azan berkumandang ngajak semayang, nyodan nak semayang. Ketika ada yang ngajak bangun, nyodan nak bangun. Na'udzubillah. Semoga kita terhindar dari perilaku syaitan. Ya. Supaya tak malas, macam mana tu? Banyak-banyak baca doa. Selain ikhtiar, banyak-banyak baca doa. Doanya yang diajarkan Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doa yang dibaca untuk menghilangkan kemalasan. Fa idza qala al muadzinu, maka apabila berkata al-muadzin orang yang berazan berkata, mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diwasal Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Tapi yang banyak kita justru wasal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqul, maka ucapkanlah olehmu akibat kulli kalimatin, setiap kali selesai daripada kalimat yang diucapkan, ucapkan mithla dzalika, macam itu pula. Wa kadzalika fi kulli kalimatin, demikian pula pada setiap kalimat, illa fil hay'alataini, illa fil hay'alataini, kecuali pada dua hay'alah, hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Pada kalimah yang lain, apa yang dikata muadzin itu ikut ucap.
Tapi pada kedua hayya 'ala salah dengan hayya 'alal falah, apa yang kita ucapkan? Faqul, maka ucapkanlah olehmu fihima, pada keduanya, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita ucapkan adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula, tiada daya, wala quwwata, dan tiada upaya, illa billahi, kecuali karena Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha mulia. Itu yang diucap ketika pada hayya 'alas salah dengan hayya 'alal falah. Apabila haula ay la tahulu 'anil ma'siyah, tak ada daya untuk daripada berbuat maksiat, wala quwwata, tak ada kekuatan untuk berbuat taat, kecuali atas kehendak Allah. Faqul, fa idza qala, maka apabila berkata muadzin, as-salatu khairun minan naum, ketika as-salatu khairun minan naum, faqul, maka ucapkan sadaqta wa bararta wa ana ala dhalika minasyahidin. Maka dijawab sadaqta, benar engkau, ya. Wa bararta, boleh dibaca bararta, ya, bararta wa zada bil ya, nasahta. Wa ana ala bikasril wa ya, boleh dibaca bararta, boleh dibaca barirta, dua Pak. Di dalamnya ada sadaqta wa barirta syahidain, wa barirta wa bararta bi kasrir ra wa fathiha, boleh dibaca barirta, boleh dibaca bararta. Maha benar engkau ya Allah, wa barirta ay sirta dza birrin, dan jadilah engkau sang pemilik kebaikan yang banyak, ya. Wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku atas yang demikian itu ialah termasuk orang yang bersaksi. Jadi pada hayya 'ala salah, jawabnya ucap la haula wala quwwata illa billah. Pada as-salatu khairun minan naum, kita ucapnya sadaqta wa bararta. Boleh dibaca sadaqta wa bararta, boleh dibaca sadaqta wa barirta. Tapi yang kita sering baca yang mana Pak? Bararta, ya tak? Betul. Yang tak boleh kalau dibaca sadaqta wa barurta. Itu tak ada. Yang ada cuma dua, sadaqta wa bararta dengan sadaqta wa barirta. Fa idza sami'ta al-iqamata, maka bila telah mendengar engkau akan al-iqamah, qamat, faqul, maka ucapkanlah olehmu mithla ma yaqulu, sebagaimana yang diucapkan oleh al-muqim. Muqim ni orang yang qamat. Illa fi qawlihi qad qamatis salah, kecuali pada kalimat qad qamatis salah. Faqul, maka ucapkanlah olehmu aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh, ya. Ma damatis samawati wal ardh. Jadi ketika qomat, ketika qad qamatis salatu qad qamatis salat, aqamaha wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Itu yang dibaca. Ini ketika muadzin sibuk azan, berarti kita sibuk jawab azan. Ketika muadzin sibuk qomat, kita sibuk jawab qomat. Kalau kini terbalik, muadzin sibuk azan, kita sibuk ngotak. Muadzin sibuk qomat, kita sibuk main HP. Salah, berarti kurang tepat. Kenapa Pak? Karena di situ adalah tempat-tempat maqam mustajabah doa. Nanti ada doanya.
Nah, untuk yang muadzin dan iqamah, baca azannya juga diperhatikan, mana yang wasal, mana yang tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh diputus. Wasal kalau yang muadzin Makki biasanya diwasal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak berlagu guru azan? Boleh. Lurus-lurus boleh juga. Yang penting jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah itu ngamuk nama. Azannya boleh. Tapi lagunya pun jangan terlalu mendayu-mendayu. Ada sebagian ulama yang tak membolehkan, tapi ada juga yang membolehkan. Kata guru azan pendek-pendek, ai tak go. Azan tu apa arti azan? Ngajak orang sembahyang. Kalau kita azan tak tenganingan, bahaya juga. Boleh tak pakai mic guru? Itu yang paling afdal. Zaman Nabi memang belum ada mic Bilal. Nabi tu punya dua muazzin. Satu namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Ibnu Ummi Maktum. Dua Bilal azan muazzin Nabi itu. Suaranya enak galo, mantap galo, kencang galo. Maka kita zaman ini karena belum ada yang namanya mic, itu buatlah menara, al-manarah. Ya. Tempat apa orang ngebang, orang azan. Dan ngebang itu ada caranya, Pak. Mana yang dipegang. Jadi megang itu macam itu. Kita kadang macam itu. Ada yang macam itu, ya Allah. Nyok. Kalau dalam kitab ada Bulughul Maram ada teorinya. Hadap kanan, hadap kiri. Makanya menara itu kadang dibuat lubangnya 4 supaya mengilu orang. Ya, supaya ngani. Kini pakai mic, silakan pakai mic. Azan pakai mic, silakan, tak jadi masalah. Nah, kalau ada yang azan tiba-tiba mic dimatikan, diputus, Masya Allah, tu tadi siapa? Lakunya sama dengan setan. Bukan kata saya, kata Nabi. Sebab setan itu kalau tengah ning azan, nyon lagi terkentut-kentut, nak ning azan. Makanya azan itu sebenarnya bukan disunnahkan di dalam solat. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Imam Al-Bajuri mengatakan azan itu banyak disunnahkan pada tempat-tempat yang lain. Di mana? Salah satunya anak baru lahir. Ketika terjadi angin puting beliung, sunnah azan. Ketika terjadi kebakaran, sunnah azan. Ketika nak mengantar orang berangkat ngaji, sunnah diazankan. Ketika orang nak berangkat umrah, haji, sunnah diazankan. Ketika orang nak musafir, sunnah diazankan. Ketika orang mati dikuburkan, sunnah diazankan. Ketika dalam satu masalah, sunnah diazankan. Orang sakit juga sunnah diazankan. Karena bisa jadi orang sakit itu sakitnya bukan karena manusia, tapi sakit dibuat-buat, bisa jadi. Maka azan itu banyak tempatnya. Nah, mana yang paling dianjurkan? Azan ketika salat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang panjang la yang pertama, bukan la yang kedua. Asyhadu, aku bersaksi, an la-nya la apa nama itu? Lam alif. Sedangkan la yang kedua itu adalah ilaha. Lam pada lafaz ilaha. Guru saya ngajarkan kalau azan ilahanya pendek kan. Ada orang yang panjang malah ilahnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kurang tepat. Jadi yang panjang yang mana? La-nya. Nah, kapan-kapan bolehlah praktek azan gitu kok. Ya. Jadi
Wasal boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh. Kalau irama Makkah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra-nya munculkan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bayan kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra hilang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ra-nya munculkan. Asyhadu an la haknya munculkan. Kadang hilang hak tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Munculkan. Kadang napas nak nyampe ubah makna kaki. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ujungnya hidup, munculkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashha. Ha itu nyebutnya dari dalam. Ashha. Shin itu beda dengan sin, beda dengan sod, beda dengan yang lain. Ha. Asyhadu anna Muhammadan dan Rasulullah. Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Usahakan hidup ujungnya. Hayya 'alas salah. Ingat, lah itu taknya tak marbutah. Kadang kita terbalik Pak. Hayya 'alas salah. Ubah makna. Hayya 'alas las. Ingat ditekan sedikit karena di situ ada tasydid. Asyhadu an la ilaha illallah. Tekan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tekan. Hayya 'alas salah. Ingat tak marbutahnya itu berarti hak bersatu. Hayya 'alas salah. Muncul. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Karena hak ke hak je. Jangan hayya 'alal falah. Salah. Berubah makna. Yang tepat hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Falahnya jangan dikasih tasydid. Hayya 'alal falah, hayya 'alal fallah. Falah tu artinya petani. Kaki hayya 'alal falah, payu kita jadi petani kalau berkebun. Ya. Jadi jangan ditasydid. Hayya yang ditasydid ya-nya. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الصلاة خير bagaimana? الصلاة خير من النوم. الصلاة خير minan naum. Jadi yang dilamukan yang mana? Di gunnahnya Pak. Ada kita tu as-salatu khairum minan naum. No, lagunya naum tu. Kalau macam tu tak main akan tidur. Jadi yang dipanjangnya di gunnahnya. As-salatu khairum minan naum. Mimnya munculkan Pak. As-salatu khairum minan naum. Jadi naumnya jangan terlalu panjang, naumnya yang pendek supaya apa? Tidak merubah makna. Cuman saran saya kalau yang subuh agak kencang dikit muazzinnya, lagunya jangan yang sedih. Sebab kalau yang sedih orang tak enak tidur. Ya Allah, kalau enak azan tu, tarik selimun, azan jadi bahaya. Nah, macam itu azan. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi la yang pertama yang dipanjangkan. Iko azan sesuai dengan kaidah. Lagunya silahkan berimprovisasi, yang penting jangan sampai merubah makna. Yang hayya 'alal falah kita baca hayya 'alal fallah, salah. Hayya 'alas shalah dibaca hayya 'alas shalah, salah. Asyhadu an la ilaha illallah dibaca asyhadu an la ilaha illallah, kurang tepat. InsyaAllah kaki kalau ada waktu Pak, kita ngaji sama-sama belajar azan. Ya. Jadi yang penting kalau lagu silakan Pak, nak lagu mana baik, tidak masalah. Nah, ketika saya pernah ke Thailand, itu azannya orang kita Melayu. Ada satu kampung namanya Kampung Pacinan, yang azan orang Cina. Allahu akbar, Allahu akbar. Kata saya, apa nama cepal-cepal? Rupanya orang lagi azan. Apakah harus kita salahkan? Tak boleh juga, sebab logatnya memang macam itu. Cuman kalau memang dia lingkungannya macam tu galau, ya sudah, kita tak boleh ngata-ngatai. Namun kalau ada yang lebih fasih, silahkan yang lebih fasih. Usahakan kalau yang azan suaranya agak enak. Jangan yang azan tu batuk 7 kali, azan baru sekali. Allah baru lumat sempatlah batuk banyak. Jadi usahakan yang azan yang mantap. Niat Pak, kalau nak azan ada niatnya. Ya Allah, sengaja aku azan pada hari ini untuk memanggil orang beribadah karena Engkau ya Allah. Oh, kalau elok dah elok tu biarlah. Ketika orang kita panggil untuk ibadah Pak, berapa banyak pahala yang kita dah dapat. Masya Allah.
Jadi azan itu salah satu amalan sunnah, pahalanya besar. Orang berlomba-lomba yang nak azan fa innal munadi yunadi, barang siapa yang memanggil dia akan dipanggil pula dengan panggilan yang elok. Yang memanggil fa innal munadi yunad, yang memanggil itu akan dipanggil dengan panggilan yang elok. Siapa tadi? Oh, Abdul Rahman, kau tukang azannya. Ngi. Siku. Bukan main panggilan dia. Ketika kita di akhirat. Tapi kalau kita hobi mentak orang, siku kau. Dengan malaikat, kau galak kita orang. Macam tu pula kita dibuat malaikat. Tapi kalau manggilnya yang elok, insya-Allah elok pula dibuat malaikat. Ini cara azan. Iqamahnya pun seperti itu, Pak. Kalau azan dia agak panjang, iqamah lebih pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tapi jangan singkatnya. Kenapa kita ngasih jeda? Supaya orang jawab qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Supaya orang jawab qomat. Ikut kadang kita lain, Pak. Ketika sudah azan, la ilaha illallah, belum sempat sembahyang sunat, kadang tu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas salat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tak khabar lagi apa nak dibaca. Boleh tak macam tu ya? Sebenarnya silah. Tapi lebih baik macam mana? Nabi mengajarkan, ulama mengajarkan, kalau azan sibukkan yang muazzin sibuk azan, yang kita sibuk jawab azan yang ni. Ketika ada muqim, orang yang qomat, yang muqim sibuk qomat, kita yang ni mustami sibuk jawab qomat. Nah, kalau yang muqim, yang qomat kencang macam Valentino Rossi, apa yang nak kita jawab? Jadi itu lagi. Nampaknya sepele, tapi banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi yang qomat, yang azan, yang paling elok siapa nang azan itulah nang qomat. Siapa nang azan itulah nang qomat. Itu paling elok. Salah satu termasuk orang yang maling pahala. Orang yang azan, yang qomat lain. Itu maling sebenarnya. Ya, maling jatah dia nak masuk surga. Oleh kerana itu, kalau bisa yang azan itulah nang qomat. Kebanyakan kita yang azan kok kadang belum sempat ngambil air semayang. Sudahnya ngebang, sudahnya azan, perginya ke WC, duduk di WC itu kan nunggu mana tukang azan. Rupa lagi buang hajat di WC. Dak keluar ya kan ngambil. Afdalnya kalau kita sebelum azan itu lebih baik berwuduk terlebih dahulu. Setelah berwudu baru azan, salat sunat qabliyah sambil nunggu jamaah, sudah itu qomat. Itu afdalnya. Tapi kalau memang kondisinya muazzinnya lagi sakit perut atau lagi dalam keadaan yang lain, kemudian digantikan dengan muazzin yang lain, ya tak jadi masalah. Nah, jadi macam itu, Pak. Azannya usahakan pas, jangan sampai merubah makna. Iqamahnya pun juga tak belagu juga tak apa-apa lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah. Qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dapat jamaah jawab qomat? Dapat. Jangan rancang amat nih. Qad qamatis shalah itu kalau diwasal yang tepat qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Kalau yang baca
qad qamatis sholati, qad qamatis shalah salah. Ngapo? Qad harfu tahqiqin, qamat fi'lun madin, pakai ta'nis. As-salatu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Qamat fi'il madhi, binanya bina muannas, butuh kepada fa'il. Fa'ilnya as-salatu, fa'il wajib dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Maka yang tepat dibaca qad qamatis salatu. Qamat tak taknis mati, alif lam mati, bertemu dua yang mati. Idzal taqiya sakinan, apabila bertemu dua yang mati, faharrik biharkatil kasri, maka harakatilah dia dengan harakat kasrah. Maka qad qamatis salatu, bukan qad qamatis salati. Jadi qad qamatis salatu, qad qamatis salam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Kalau nak diwasal. Tapi kalau ragu cukup qad qamatis salah, qad qamatis salah, takut salah. Tapi kalau lah yakin qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ya. Nah, kalau azan itu afdalnya memang laki-laki. Tapi kalau qomat, perempuan sesama perempuan boleh qomat. Betina sesama betina, betina perempuan dengan perempuan semayang sesamanya lah. Qomat dulu. Sudah tu baru semayang. Kalau yang lelaki afdalnya azan dulu baru iqamah. Yang azan di masjid siapa? Betina boleh? Jangan. Betina cukup qomat baiknya semuanya. Tapi kalau yang lembang di masjid, yang azan di masjid itu adalah laki-laki. Ada yang nak ditanyakan? Tanya, silakan. Silakan. Budak kecil azan. Anak-anak. Boleh. Boleh. Apalagi kalau budak kecil kok azannya suaranya elok. Cuman biasanya kalau budak kecil, kalau azan tolong didampingi. Sebab kalau tak didampingi, biasanya nyom bermain dengan kanti itu. Nyom baru nak azan, kanti pun nurun celana, soat lanjang, tak jadi lagi azan. Oleh kerana itu, kalau budak kecil azan tolong didampingi. Apalagi kita bulan Muharram gini ada. Biasa bulan Muharram tu ada lomba azan, lomba itu. Malam tadi saya diundang di Masjid Al-Ansar. Masjid Al-Ansar ke di apa namanya ke Pematang Solo, Pematang Solo. Nah, itu Pak ada nyambut Muharram, mereka itu lomba azan, mulai dari anak-anak, remaja sampai orang tua. Iya, sampai orang tua. Lomba azan. Hadiah pertama rumah gratis, hadiah kedua mobil gratis, hadiah yang ketiga cuci mobil gratis 3 tahun. Pokoknya hadiah pertama tu rumah gratis, kunci gratis, mobil kunci gratis, mobilnya meligo. Tapi itu untuk penyemangat Pak, penyemangat, insyaAllah. Jadi silakan kalau anak kecil azan silakan. Sah tak semayang? Sah lah. Cuman kalau bisa, kalau budak kecil azan didampingi. Karena kalau salah bisa kita tegur. Nih guru. Ya. Baik, ada lagi Pak? Ya, silakan. Ya. Ya. Nah, itu boleh jadi tengah satu itu. Oh iya. Betul. Anak kecil itu ada kategori Pak. Ada kategori anak kecil yang mumayyiz, ada anak kecil yang belum mumayyiz. Kalau lah bersunat, kalau bersunat. Kalau lah balik itu lain cerita lah sah. Tapi kalau yang belum mumayyiz di bawah 5 tahun, itu ulama tidak menganjurkan membawa anak kecil ke masjid. Yang di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena anak yang di bawah 5 tahun itu biasanya bermain, berlari-lari.
Yang dah enak kaki, ya datuk kau dah pakai kolor, ribut dia macam cakap, keliling ke mana-mana. Itu yang bahaya. Oleh kerana itu, anak yang di bawah 5 tahun itu biasanya belum memayiz, Pak. Belum bisa medokan mana elok, mana buruk. Ikut lebih baik tak usah dibawa ke masjid. Lebih baik. Tapi kalau dia sudah memayiz tapi belum balik, dia lah memayiz, cuman belum balik, kelas 1 SD atau kelas 2 SD misalnya, mengajarkan dia semayang, silahkan dibawa ke masjid, tapi usahakan posisi safnya itu di tempat yang tidak mengganggu kekhusyuan semayang yang lain. Bisa di tepi atau di belakang. Dan orang tuanya tolong dampingi anaknya. Kebanyakan kita anak lepak di belakang, kita ke depan, anak berlari nganggu orang, kita semayang tak khusyuk juga. Jadi kalau bapak nak bawa ibu, bapak ibu nak bawa anak semayang ke masjid, silakan dibawa tapi dipegang. Dan usahakan jangan di posisi saf-saf yang strategis, apalagi di belakang imam, kacau balau lagi semayang. Jadi macam mana? Silakan di tepi-tepi. Karena sebagian ulama mengatakan, tak semuanya, tapi sebagian ulama, termasuk pendapat ulama-ulama kita seberang, itu bisa memutuskan solat. Ni sab semayang bisa putus. Putusnya karena kosong khawatir anak kau tadi lari-lari, yang di belakang suruh maju kadang tak nak. Akhirnya apa? Sabnya tak sempurna. Semayangnya sah tapi sab tak sempurna. Kalau sabnya tak sempurna, bisa jadi solatnya juga tak sempurna. Kalau lah semayang tak sempurna, bisa jadi solatnya tidak. Itu yang kita khawatirkan. Jadi yang nak bawa anak silakan, tapi anaknya yang mumayyiz. Sekali lagi, anaknya yang mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, saya pun tidak menyarankan sebagaimana kata ulama dibawa ke masjid. Kalaupun nak ngajarkan anak semayang, silahkan bapak ibu di rumah banyakkan semayang sunnah di depan anak-anak. Jadi macam itu, Pak. Jadi yang bawa anak-anak tolong kalau semayang Jumat jangan di sop-sop yang strategis, di siko. Pokoknya siko ni silakan di belakang atau di tepi-tepi. Nah, kalau di tengah khawatir kaki memutus saf. Kalau memutus saf mengurangi kesempurnaan salat. Kalau bisa mengurangi kesempurnaan, khawatirnya bisa menyebabkan salat kita tidak sah. Ketika tidak khusyuk, kata Imam Al-Ghazali, batal salat. Karena menurut Imam Al-Ghazali khusyuk itu rukun sembahyang. Kata Imam Al-Ghazali. Nah, jadi kalau bisa tu tadi, walaupun anak bermain tak bermain, tolong yang bawa anak-anak, kalau memang nak bawa anak ke masjid, satu, anaknya apa tadi? Mumayyiz. Ya, mumayyiz tu bisa medokan mana elok mana buruk. Minimal kelas 1 atau kelas 2 SD. Ulama memberi patokan kira-kira umur 5 tahun ke atas. Berarti yang 5 tahun ke bawah kalau bisa jangan dibawa ke masjid. Kalau nak nyuruh semayang, banyakkan semayang sunnah di rumah sambil ngajar anak-anak. Safnya di mana? Kalau sudah bawa anak kecil tapi belum balik, silakan posisinya di mana? Di belakang. Orang tua dampingi atau di bucu-bucu. Tapi usahakan jangan di tengah supaya tidak mengganggu kekhusyuan solat. Nggih, macam tu nggih. Baik. Cukup? Ada lagi? Ibu-ibu? Adik nggih. Baik Bapak Ibu sekalian, insya-Allah ikut ada doanya ya. Faqul fa idza farata min jawil muadzin, ada doa yang dibaca. Itu doa yang dibaca khusus insyaallah minggu depan. Tapi sekalian mohon maaf atas segala kekurangan, insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ربنا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Bapak Ibu sekalian, cukup akhir sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.